Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kisah TKW yang ada di Timur Tengah ya. Nah, ini tuh kisah temen ya yang cerita kalau dia itu kan kaburan ya di Arab Saudi. Nah, jadi dia itu ya tahulah ya, saya akan menceritakan kisah TKW seperti apa. Nah, jadi ceritanya teman saya itu kerja di Arab Saudi ya. Dia itu kerja di Syarikah baru 8 bulan karena gajinya susah ya. Kemudian digaji itu susah banget gitu ya kalau ngasih gaji itu di Syarikah itu. Nah, kemudian gajinya cuma 1.200, makan sendiri, apa-apa sendiri, nggak apa-apalah kata teman saya kalau makan sendiri, apa-apa sendiri. Yang penting gajinya lancar itu, dia itu ya udah ex dari Emirat ya, dari Dubai. Dia tuh udah ex, kemudian pergi ke Arab Saudi, kerja di Syarikah. Pas kerja di Syarikah, gajinya itu lelet, baru dikasih itu 2 bulan, harus bilang dulu, pokoknya dia itu kesel gitu ya, jengkel saking kalau gaji itu nggak dikasih ya. Nah, setelah itu dia itu kabur teman-teman. Dia kaburnya itu karena dia kan di Riyadh ya, bukan di Jeddah. Nah, dia itu kerjanya di Riyadh. Dia itu kabur, digabung sama teman-temannya yang ada di Saudi juga. Dia kaburan itu barangkali kenal sama teman-teman yang lain di luaran, saya juga nggak tahu. Intinya dia kabur sama orang ya, sama teman-temannya. Nah, setelah itu karena dia kan nggak mau kerjanya aneh-aneh ya, seperti menjual apem gitu ya. Nah, kemudian dia itu kerjalah di rumah majikan ya. Nah, karena dia itu orangnya itu dibilang jelek juga enggak ya, dibilang cantik juga lumayan lah pokoknya. Nah, kerjalah dikasih sama orang Indonesia juga. Nah, tuh apa itu namanya, Mas'ul ya. Katanya ini kamu kalau mau kerja, katanya di sini ini anaknya katanya 3. Terus tapi ada 1 masih kecil, umur 2 tahun kurang, katanya harus ngurus ada anak katanya di situ. Yang paling besarnya ya sama yang kedua sekolah, tapi yang kecil paling kecil itu masih kecil katanya ya. Nah, kemudian dia maulah di Riyadh itu bekerja di rumah majikannya. Nah, kemudian dia itu bekerja setiap hari ya teman-teman, bersih-bersih, masak, ngurus anak dan lain-lain. Pokoknya asisten rumah tangga lah, kalian udah pada tahu ya. Nah, setelah itu hari ketiganya itu dia itu majikan perempuannya itu kan kerja juga ya teman-teman. Nah, si perempuannya itu kerja juga pagi-pagi gitu ya. Nah, setelah itu majikannya itu, majikan lakinya itu mau sama dia, mau sama teman saya itu, sama si TKW itu ya. Nah, suka gitu. Jadi sukanya itu nggak tahu cuma pengen ani-ani, nggak tahu suka beneran gitu ya. Karena kalau orang Arab tahu sendiri, ngelihat orang luar itu pokoknya mata anak meni hejo gitulah, bogoh pisan gitulah. Nah, kemudian si teman saya itu nggak enak gitu, nggak nyaman kerja itu karena setiap hari suka dibuntutin kerja itu sama majikan laki-laki teman-teman. Tapi dia nggak berani bilang sama majikan perempuannya, dan juga majikan perempuannya juga belum tua, masih muda ya, orang baru anak 3 ya, yang 1 itu masih kecil, belum umur 2 tahun ya. Nah, kemudian si majikan lakinya itu suka ngeliatin otongnya ya, suka ngeliatin otongnya. Nah, ini di Saudi itu ya teman-teman semuanya, kalau kalian yang belum tahu, dibilangnya saya itu halu, dibilangnya saya itu ceritaan saya sendiri gitu ya. Padahal bukan teman-teman ya. Kalau kalian tahu di Facebook atau di TikTok itu banyak cerita-cerita TKW itu ya. Kalau kalian pengen tahu, dan cerita kayak gini itu udah lumrah. TKW sama majikan, TKW sama supir, sampai pada punya anak dan lain-lain, itu udah biasa kalau di Timur Tengah itu ya. Jadi kalian jangan bilangnya itu, wah ini cerita sendiri, majikan begini, enggak ya, banyak banget kalian itu. Kalau kalian ingin tahu cerita-cerita, nyari aja. Sekarang mah orang itu membicarakan kejelekan dia itu di sosial media ya, ngejual
tubuhnya sendiri, apalah ngeladenin majikan sampai 8 kali, ngeladenin dimintain duit, pokoknya yang lain-lain tuh banyak mereka cerita sendiri di sosial media, teman-teman ya. Jadi itu tuh bukan semata-mata saya nyeritain kayak gini tuh wah omong kosong. Sayang, saya itu kenapa lancar ngomongnya ya, saya itu ya saya baca, saya tulis begitu. Emang pikiran kalian kita itu nggak baca, nggak nulis? Ya lebih baca skrip. Kalau seperti masakan itu kan harus ditanya, ada tepung, ada ini, itu ditulis. Kalau yang lancar itu saya aja ditulis gitu. Kalau nggak nulis di buku, saya nulis di catatan pakai HP, atau kalau lagi ngedit kan ada sekarang udah otomatis kita nulis langsung sambil kita voice note. Nah seperti itu, seperti saya ini juga saya tulis dulu, saya baca gitu. Nah, seperti kisah dari teman saya, oh begini dia menceritakannya ini. Saya tulis terus, saya hafalin dulu, begitu. Bukan saya asal nyerocos, ya. Nah, saya lanjut lagi ya. Nah, kemudian dia itu nggak nyaman, majikan lakinya itu masih muda, suka kayak gitu. Tapi kata teman saya itu, emang katanya kalau majikan itu, orang Arab itu suka pada mabuk ya, katanya kalau orang Arab itu. Saya bilang, ya ada yang kayak gitu, ada juga yang enggak. Saya bilang kalau orang Arab itu emang, tapi kebanyakan orang Arab itu suka pada mabuk atau ngobat gitu ya. Begitu, jadi buat teman-teman saya itu, yang suka minta saran atau gimana, emang majikan kalian kan kagak tahu kalau orang Arab itu suka ngobat sama mabuk-mabukan. Nah seperti itu ya. Nah kemudian saya lanjut lagi ya, si teman saya itu nggak kuat, majikan laki itu pernah ngeliatin otongnya. Pernah dia lagi di belakang, dia kan kaget, majikan lakinya itu datang, mau nggak katanya nawarin. Dia sampai shock, kaget banget, shock pisan pokoknya namanya. Kamu mau nggak sama saya, katanya, saya bayar, katanya. Kata teman saya, kamu tuh gila, katanya. Nah dia itu pokoknya intinya suka diganggu terus sampai dia 1 bulan, karena dia udah nggak kuat. Pas 1 bulan itu dia itu keluar dari rumah majikannya karena diganggu terus. Saking dia nggak mau diganggu terus ya, dia itu keluar dari rumah majikannya karena dia juga kaburan ya. Nah sebelum 1 bulan itu dia tuh udah pengen keluar, cuma kagak bisa. Karena kalau dia keluar ya, kalau dia keluar misalkan dari rumah majikannya pasti diminta arbun ya, diminta uang bonusnya dikembaliin. Nah jadi dia itu bilangnya setelah 1 bulan dikasih gaji, 1 bulan lebih 1 minggu lah kata dia itu, katanya. Nah dia itu pulang ke tempat ininya dia gitu ya. Dia itu bilang katanya, saya mau pulang, katanya, mau ini dulu, mau ngirim uang, pura-puranya gitu. Terus udah itu dia nggak kembali lagi karena saking nggak maunya kayak gitu teman-teman. Karena ya itu masalahnya itu si majikan lakinya itu suka kayak gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu ceritanya. Nanti saya akan lanjut lagi ke kisah satu lainnya.